Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wa sanna layalihi bil qiyam wa anzala fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Asbahna wa asbahan kulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada hari ini kita kembali berjumpa untuk mengikuti kajian kaidah-kaidah kehidupan yang ada dalam Al-Quran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari kelima dari bulan Ramadan, kita akan melihat tentang salah satu kaidah yang sangat memberikan kepada kita ya, motivasi ya, atau juga memberikan kepada kita semangat untuk bisa menjalani kehidupan ini, mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan menjadikan segala sesuatu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kaidah walayan suronnallahu mayyansuruhu. Dan pasti Allah akan menolong, akan membela hamba-hambanya yang menolong dia. Jadi ada 3 kata ya. Pertama walayan suronna, kemudian Allah man yansuruhu, dan pasti Allah akan menolong, Allah akan membela, atau juga dengan makna lain akan mendukung Allah ya, man yansuruhu, hamba atau orang yang membela, menolong, dan mendukungnya. Nah, kaidah ini berasal dari potongan ayat di surat Al-Hajj ya, ayat 40 dan juga 41 yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan pembelaan, pertolongan, dan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Walillahi aqibatul umur. Dan Allah pasti akan menolong
akan membela dan mendukung orang-orang yang membela, mendukung Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Yaitu jika mereka diberikan kedudukan di bumi, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, dan mereka mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan milik Allah segala akibat dan segala urusan. Nah, dari ayat ini memang sangat jelas nih, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu kepada yang dikehendaki. Terutama tentang pertolongan, pembelaan dan dukungan. Bahkan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan dua muakkidat, dua penegasan. Ada penegasan lafzi, ada pula penegasan maknawi. Nah, penegasan lafzinya adalah kalau menurut para mufassir gitu kan, ya, ini ada yang tersembunyi bahwa sesungguhnya di sini adalah sumpah Allah. Seakan-akan di sini Allah bersumpah, wallahi layan suranallahu. Ya, wallahi layan suranallah. Demi Allah, pasti Allah akan membela, akan mendukung, akan memberikan pertolongan kepada hamba yang menolong, mendukung, dan membelanya. Jadi, kalau dari kalimat ini saja, sudah sangat jelas ya, akan penegasan Allah dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dan ditambah dengan huruf yang menegaskan dan mengisyaratkan penegasan dengan huruf lam dan nun taukid. Ada lam yaitu la ya, laya ya, layan surah itu kan. Terus nunnya nus tasdid, layan suron Allah. Jadi sungguh-sungguh ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya, bahwa pertolongan Allah, dukungan Allah pasti adanya. Orang yang masih ragu berarti dipertanyakan keimanannya. Orang yang masih ragu dipertanyakan akan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat penegasan. Bahkan ya sebagaimana tadi saya sampaikan, ya seakan-akan di situ ada ya kata sumpah dari Allah Subhanahu wa taala yang muqaddar, yang tersembunyi, seakan-akan Allah mengatakan wallahi layan suranna. Demi Allah, dia Allah pasti akan membela, pasti akan mendukung dan akan memberikan pertolongan. Ini yang pertama. Jadi muakkidat ya, muakkidat pertama adalah muakkidah penegasan sisi lafaznya dari dari kosakatanya ya, dari kata yang disebutkan dalam ayat tersebut. Yang kedua adalah muakkidah al-ma'nawiyah. Dari sisi makna. Dari sisi makna, di situ ada dua hal yang Allah tambahkan. Ya, kalau pertama kan disebutkan layan suranallahu mayan suruh. Di ujung ayatnya Allah katakan apa? Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya, sungguh dengan kalimat qawi saja sudah menggetarkan, kan? Kata qawi itu sudah cukup bagi kita bahwa Allah tidak bisa dikalahkan. Kekuatan apapun itu pasti akan hancur dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditambah lagi dengan apa? Dengan aziz. Kalimat aziz itu kan perkasa ya. Kalimat yang juga menunjukkan
akan kekuatan. Loh, kenapa disebut dengan qawi dan aziz digabung? Ya? Padahal kalimat qawi sudah cukup atau aziz sudah cukup. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuatan yang super. Allah memiliki kekuatan yang tiada tanding. Sehingga hamba-hamba yang diberikan janji tidak perlu ragu akan ya, perjanji Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya tidak ada tandingannya. Banyak yang sudah ya dimusnahkan atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sesungguhnya ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang beriman ya. Kalau surat Al-Hajj kan itu di Mekah ya turunnya, menunjukkan bahwa apapun yang sedang dilakukan oleh orang kafir, orang-orang musyrik, itu jangan takut ya, bahwa itu semua pasti akan kalah ya, akan dimusnahkan atau binasakan karena Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Nah, ini yang pertama ya, di mana secara taukid al-ma'nawi bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sifatnya yang qawi, sifatnya yang aziz. Ya, biasanya jarang ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kata yang sama. Selalu menyebutkan dua sifat yang kalau dimaknakan itu untuk menunjukkan selain daripada sifat ini dengan sifat yang lain gitu. Misalkan azizun hakim, aziz dan bijaksana. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Artinya keperkasaan Allah itu nanti juga dilandasi dengan kebijakannya. Kebijakan Allah bagaimana? Dia tidak akan menghukum kecuali orang yang zalim. Allah tidak akan mengazab kecuali orang yang zalim. Ya kan kebijaksanaannya Allah kan. Semuanya pasti akan diberikan sesuai dengan proporsional. Ya, beda dengan ada pemimpin di suatu negara atau di dunia ini, orang yang pemimpinnya merasa kekuatannya tinggi atau kekuatannya besar itu kan tidak memiliki kebijakan. Ya. Tidak memiliki kebijakan. Ada juga yang punya kebijakan tapi nggak perkasa. Ya. Banyak berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qawi juga demikian, ya. Qawi itu kan kekuatan fisik ya. Nanti ya memang jarang ya disebutkan kecuali ada dalam suatu kata zu al-quwati al-matin. Ya. Allah memiliki kekuatan fisik dan memiliki kekuatan cara mental. Ya. Ya, yang tentunya tidak bisa kita tafsirkan bagaimana bentuknya ya. Tapi intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan kata-kata itu dengan memang dua sifat selalu ya. Selalu dua sifat, Ghafurur Rahim ya, atau juga Alimun Hakim ya. Nah, di sini Allah sebutkan juga dengan dua sifatnya yang menunjukkan bahwa kekuatan Allah adalah mutlak, kekuatan Allah absolut, karena tidak menyebutkan dengan kalimat yang lain kecuali dua kekuatan yaitu Al-Qawi dan Aziz. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Yang kedua, berkaitan dengan ayat selanjutnya, ya, ayat 41 dalam surat Al-Hajj yang merupakan rangkaian dari potongan ayat ini yang dijadikan kaidah kehidupan bahwa Allah mengatakan walillahi aqibatul umur. Jadi walillahi aqibatul umur maksudnya adalah untuk menegaskan kepada orang beriman di saat merasa agak jauh ya, kok kayaknya belum muncul kemenangan ya. Belum muncul apa yang menjadi cita-cita perjuangan. Tapi Allah katakan walillahi aqibatul umur. Hanya Allah yang memiliki segala urusan. Ujung-ujungnya ya dari Allah Subhanahu wa taala ya.
bahwa dengan kalimat ini walillahi akibatul umur, bahwa awakib al umur lillahi wahdah. Segala urusan itu hanya milik Allah. Allah yang menentukan. Kita hanya diperintah untuk berjuang mengenai hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemenangan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan arahan-arahannya. Ya, karena namanya perjuangan itu kan ketentuan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Walillahi akibatul umur. Nah, Nabi sudah merasakan bahwa segala akibat itu urusan Allah, Allah lah yang memberikan. Kalau dalam kaidah lain ya, para ulama mengatakan bahwa perjuangan manusia itu kadang mendapatkan salah satu dari tiga. Ya, mendapatkan salah satu tiga. Kadang dua-duanya dapat, ya dua lah. Ya. Atau kadang ya cuma satu. Pertama, lillahi akibatul umur, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang nyata. Al-fauzu al-mubin. Kemenangan yang nyata. Dirasakan langsung oleh Rasulullah SAW atau orang yang berjuang. Dirasakan langsung oleh yang berjuang. Nah itu nampak kita baca dalam sejarahnya. Sirah Nabi, ya, atau juga sirah para khalifah, ya, atau sirah para pejuang-pejuang lain, mereka mendapatkan al-fauzu al-mubin. Kemenangan yang nyata. Merasakan ya, ada perang Badar nyata kemenangannya, perang Khandaq nyata kemenangannya, sampai akhirnya Rasulullah SAW wafat, berbagai kemenangan dicapai dan dirasakan, dinikmati baik oleh Rasul sendiri dan oleh sahabat-sahabat. Begitu juga dengan perjuangan di masa Khalifah, ya. Khalifah Abu Bakar nyata melakukan atau mendapatkan kemenangan pada perang Yamamah, terbunuhnya Musailamah al-Kadzab, atau juga di zaman Umar, ya, meluasnya ya penaklukan di masa Utsman lagi, di masa Ali juga, di masa Muawiyah, dan sampai di masa Khilafah Utsmaniyah dengan terrealisasinya janji Rasulullah SAW, latu tahanna al-Qistintiniyah. Nah, dengan latu tahanna al-Qistintiniyah ini ada bagian keduanya. Ya. Nabi pernah bersabda demikian, bahwa kalian pasti akan memenangkan, menaklukkan Konstantinopel. Nah, generasi-generasi ada yang hanya menjadi jembatan saja. Ini bagian keduanya ya. Jadi nggak dapat kemenangan nyatanya, al-fawzul mubin tidak dicapai, tapi mereka menjadi jembatan, ya, menjadi kontoroh, ya, menjadi penghubung. Generasi Nabi, sahabat, disampaikan oleh Rasul bahwa kalian akan mendapatkan kemenangan untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Tapi mereka belum terrealisasi mendapatkan itu. Akhirnya dilakukan lagi di masa Muawiyah, mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel. Tidak berhasil. Hanya saja mereka mendapatkan tinta sejarah tertulis dalam sejarah bahwa mereka akan atau berusaha untuk mewujudkan sabda Rasulullah SAW bahwa kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel, ya, wala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais, ya. Bahwa sebaik-baik pemimpin ya pemimpin saat itu. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang akan melakukan kota Konstantinopel. Berhasilkah? Memang kalau dari nyatanya nggak berhasil, tapi keberhasilan itu ada sebagai sejarah yang tertulis lalu diceritakan bahwa perjuangan sudah dilakukan untuk mewujudkan sabda Rasulullah SAW. Bahkan di situ ada sahabat Nabi yang meninggal dan dikubur di situ, yaitu Abu Ayyub al-Ansori. Bahkan ya dalam sejarah disebutkan kan bahwa amanah dari Abu Ayyub al-Ansori kalau dia meninggal, mohon dikubur di paling dekat dengan tembok istana Konstantinopel. Ya. Hanya dikubur di situ.
Dan oleh raja saat itu dikatakan, silakan kalian kuburkan sahabat kalian di dekat tembok kami. Tapi jangan berharap kalau nanti kami tidak akan menggali. Sungguh kami akan membuka, ya, membongkar, dan akan kami berikan mayatnya ke binatang-binatang liar. Itu janji mereka. Tapi apa kata Muawiyah? Kalau kalian melakukan itu, maka kami bersumpah tidak akan membiarkan orang-orang Nasrani di negara kami. Tidak akan membiarkan, ya, gereja-gereja berdiri di negara kami. Langsung setelah itu kan mendengar, ya, ketakutan, ya, Raja Konstantin, ya, akhirnya tidak jadi melakukan seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Ya. Bahkan dijaga dengan baik, khawatir kalau ada, ya, penduduknya membongkar tanpa sepengetahuan dia, dan akhirnya dia terkena, ya, kutukan, ya kan, terkena, ya, sumpahnya Muawiyah. Akhirnya sampai sekarang, ya. Nah, tentunya ini Abu Ayyub juga menjadi peran, bukan semangat terkobar, ya, agar bisa mewujudkan janji, ya, Rasulullah SAW. Nah, di masa Abbasiyah juga dilakukan, ya, bagaimana caranya untuk mewujudkan janji Nabi, tapi juga tidak berhasil. Maksudnya keberhasilan cara Fawzul Mubin. Cuma saja mendapat, jadi sekali lagi itu, ya, jadi jembatan sejarah, ya. Jadi kontoro menghubungkan antar generasi yang lalu, generasi yang akan datang, ya, bahwa generasi yang datang itu mendapatkan informasi bahwa ada sabda Nabi dan ada usaha untuk mewujudkan sabda Rasul. Dan baru terhasil 800 tahun kemudian, yaitu di masa Turki Utsmani. Yang kita tahu sejarahnya bagaimana, ya, kemenangan itu bisa dicapai, Fawzul Mubin dirasakan di masa Muhammad Al-Fatih. Itu kan? Nah, ini bagian daripada yang kedua. Nah, kalau misalkan Al-Fawzul Mubin tidak dicapai, ya, kontoroh mungkin tidak begitu banyak, ya, walaupun tetap ini akan tertulis. Namun akhirnya yang ketiga bisa kita katakan dakwah sudah selesai, kita lakukan. Lalu ketika menghadap Allah, maka kita hanya bisa mengatakan ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Kita hanya bisa mengatakan mohon maaf ya Allah, ya, kami sudah menjalankan tugas kami berdakwah. Kami telah menjalankan tugas menyampaikan risalah apa yang telah diberikan oleh Nabi kami, oleh sahabat-sahabat, oleh para tabi'in, oleh para umat. Kami meneruskan itu semua. Tapi hidayah tetap darimu. Ya. Kami hanya bisa melaksanakan tugas ini. Kalau mereka tetap, ya, tidak mau menerima, tetap membangkang, ya, tidak mau, ya, menjadi orang yang mengikuti, ya, hidayah, itu udah urusan mereka dan Allah yang menentukan. Karena itu kami katakan ma'ziratan, mohon maaf, ya, ma'ziratan ila rabbikum dan wala'allahum yattaqun, agar mereka berharap menjadi orang bertakwa. Nah, itu kan. Nah, akhirnya kalau kita katakan kembali kepada kalimat bahwa muakkidan yang maknawi, ya, dari yang kedua itu adalah walillahi akibatul umur, bahwa segala urusan akibatnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan pasti akan dicapai, kemenangan pasti akan diberikan, namun dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada fauzun mubin, ada kontoroh, ada ma'zirah, ya. Ma'zirah ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Nah, kalau kita perhatikan dari kalimat yang menjadi kaidah kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada, ya, umatnya yang membela agama Allah, yang mendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Walayan surannallahu, dan pasti Allah akan membela, memberikan pertolongan, memberikan dukungan. Kepada siapa? Kepada man yansurahu. Kalau man itu sifatnya umum, ya, siapa saja, kan? Man, siapa saja Allah berikan. Kadang ada juga Allah berikan kepada
yang kita lihat kok nggak pas itu kan. Tapi hakikatnya ya ini nanti ke depannya akan nampak bahwa apakah diberikan Allah itu diridhoi atau tidak. Ya. Jadi kita lihat dari kata itu kan, layan suronallah man. Man itu siapa saja, bisa saja Allah berikan kemenangan. Ya. Misalkan gini kan, ada orang yang beriman diberikan kemenangan. Itulah wajar. Sesuatu yang memang Allah berikan. Tapi ada juga man di situ kepada orang kafir. Ya. Orang yang tidak beriman. Ya. Allah berikan kemenangan. Ya. Nah ini menjadi kehendak Allah. Walaupun nanti dari kehendak Allah ini, Allah ridho atau tidak. Ya. Allah sukai atau tidak. Ya. Misalkan kemenangan yang dicapai pada perang Uhud. Bukan orang beriman, bukan Nabi yang mendapat kemenangan. Tapi orang kafir, yaitu orang ya, Quraisy. Ya. Lalu, kenapa diberikan kemenangan? Karena ada masalah ya, dari orang beriman. Sehingga dibalik, gitu kan. Yang seharusnya kemenangan itu diberikan kepada yang beriman, yang saat itu masih tetap kokoh teguh mengikuti perintah Allah, kita Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ya, kalian para pasukan pemenang tidak boleh turun. Apapun yang kami alami, kami sedang rasakan atau kami sedang dapati, jangan sampai turun. Tapi rupanya kehendak Allah berbeda. Ada beberapa orang yang turun dan akhirnya berbalik dari kemenangan menjadi kekalahan. Hampir-hampir juga terjadi kekalahan ya saat perang Hunain. Gitu kan? Kenapa? Karena ada sesuatu. Ya. Nah, sesuatu ini yang akhirnya menjadi penghambat. Ya. Menjadi umum jadinya Allah siapa saja Allah akan berkemenangan kalau misalkan dia ya Allah kehendaki. Makanya umum man itu kalau kita potong di situ ya, layan suronallahu man ya, siapa saja Allah berikan kemenangan. Apalagi kalau kata Imam Ali kan, ketika al-haq bila nizam yagribul batil binizam. Ya, kalau kebenaran ya al-haq itu tidak disusun dengan sistem yang baik, ya, tidak digunakan atau tidak dijalani dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti akan kalah dengan batil ini dengan kebatilan yang digunakan atau dilakukan cara sistemik ya, cara disiplin, cara teratur ya. Nah, nanti akan menjadi masalah atau perbincangan kita adalah kayak sekarang ini kan, kenapa kok akhirnya man itu masih ada ya, umum gitu kan. Orang kafir kok menang ya. Orang kafir kok unggul ya. Orang yang tidak beriman kok bisa menguasai. Ini karena memang Allah berikan kepada siapa saja layan surona man. Allah berikan kemenangan, pertolongan, dukungan kepada siapa saja man. Nah, kalau kita ingin mendapatkan itu, maka kita tambahkan dengan ayat yang disebutkan, yaitu yang suruhu. Kita baca dengan sempurna, ya, bahwa Allah berkehendak kepada orang yang khusus, memberikan pertolongannya, memberikan dukungannya, man yang suruhu, kepada orang yang memang membela Allah, mendukung Allah, mendukung Allah. Walaupun sebenarnya kalimat Allah juga di sini bukan kepada Allah zatnya, tapi kepada agamanya, kepada nabinya, kepada risalahnya, ya, kepada risalah Allah atau agama Allah dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sesuatu yang memang seharusnya dijalani oleh orang ketika ingin mendapatkan an-nasru, mendapatkan pertolongan. Ya, kalau kita selalu berdoa ya Allahumma ansurna ya, wansuril muslimin, wansur ikhwanana ya, wansur jami'a mujahidin ya. Kita berdoa terus ya. Tapi doa kita memang salah satu permohonan ya. Tapi kalau nggak didukung dengan usaha dari mereka-mereka atau dari kita sendiri yang tidak mau membela, tidak mau mendukung, tidak mau menjaga kehormatan dan juga
ya nilai-nilai yang ada dalam syariat, ya nampaknya seperti ya apa eh, api panggang jauh dari apinya, gitu kan? Ya. Jadi susah ya untuk terwujud, ya. Ya akhirnya ya kemenangan itu bukan di pihak kaum muslimin, ya. Itu kan jadi jelas itu kan. Jadi yang namanya kemenangan itu aku akan berikan kepada yang memang membela, yang memang mendukung, ya. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya adalah disebutkan di situ alladzina immakannahum aqamus shalah. Yang mana untuk mewujudkan mendapatkan kemenangan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan syarat-syaratnya. Siapa di antara yang kalimatnya disebutkan secara khusus yang suruhu, ya, yaitu orang yang senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Allah, yaitu mendirikan sholat. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Yang jika Allah berikan kedudukan kepada mereka, mereka mendirikan sholat, ya. Jadi kalimat yang disebutkan setelah itu bukan sekedar kata, ya, tapi akhirnya bagian daripada syarat, ya, bahwa tidaklah, ya, manusia dinullah bi'a'zamin izari hadhi sya'air ala azimah. Tidaklah Allah berikan kemenangan, ya, tidaklah tidak disebut mendukung atau membela agama Allah kecuali dengan mewujudkan 4 hal. Yang pertama tadi yaitu sholat. Ya, makanya sholat disebut dengan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Paman aqamaha aqamaddin. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Sholat itu yang agama. Ya, sumber silah yang erat antara hamba dengan Allah adalah sholat. Ya, karena itu sholat diperintah, ya, setiap hari 5 kali. Tidak ada yang membuat sholat itu gugur kecuali yang khusus kepada kaum wanita. Kita sebagai laki-laki nggak bisa, nggak ada perkara yang bisa menggugurkan kita untuk tidak sholat. Kalau yang tidak mampu sholat, disolatkan, kan gitu. Jadi apapun yang terjadi, maka kita diperintah untuk mendirikan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat inilah sebagai sarana komunikasi yang intens antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kesempatan dari sholat itu kita mengadukan diri kita kepada Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat adalah ibadah yang secara khusus Allah wajibkan di saat Nabi SAW melakukan mi'raj, ya. Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ila Sidratil Muntaha. Jadi kewajiban yang memang bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang Allah nanti begitu lekat dengan seorang hamba. Kita pun begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kuat kita lakukan, maka insya Allah hubungan kita dan bahkan menjadi sarana kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana, ya, memiliki, ya, hubungan vertikal dengan Allah begitu baiknya. Nah, yang kedua adalah wa'atuz zakat. Bagaimana juga setelah memiliki hubungan yang baik dengan Allah, memiliki hubungan yang baik juga dengan anggota masyarakat, ya, dengan warga sekitar, ya, yaitu menunaikan zakat, menunaikan kewajiban maliyah. Ya, sebenarnya bukan sekedar kewajiban yang akhirnya tertunaikan selesai, tapi bagaimana ada hubungan erat setelah hubungan dengan Allah, hubungan dengan masyarakat. Makanya ada khidmah, ya, ada pelayanan dengan masyarakat, yang akhirnya masyarakat merasakan keberadaan orang-orang yang diberikan kemenangan, orang-orang yang diberikan amanah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada slogan yang diperbuat itu kan sangat baik, ya, terus melayani, membela rakyat, itu bagus sekali, kan? Bagaimana akhirnya ada satu komunitas yang betul-betul memperjuangkan
ya kehidupan masyarakat ya dengan memberikan pelayanan membela akan hak-hak mereka. Di antaranya adalah dengan menunaikan zakat ya. Ya sebenarnya ini kan kalimat yang khusus ya zakat. Tapi di sana juga ada hal-hal yang sifatnya sunnah dalam rangka ya melakukan kebaikan-kebaikan dari sisi ya eh, menjaga hubungan antara sesama ya, dengan sedekah ya atau juga dengan memberikan bantuan-bantuan yang lagi sekarang ya mereka membutuhkan bantuan tersebut. Ini adalah bagaimana memberikan pelayanan dan juga membela rakyat dengan sebaik-baiknya. Nah, di sisi lain, ya, selain dari dua hal ini, yang ketiga adalah menjaga kestabilan, ya, kestabilan dari kehidupan masyarakat. Apa itu? Wa amaru bil ma'ruf, mengajak mereka untuk berbuat baik, ya, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mana mereka sudah pasti ya ada yang memiliki pemahaman, ada yang tidak memiliki pemahaman. Makanya ada ajakan-ajakan ya. Indikasinya adalah ketika ada perintah amaru bil ma'ruf, maka seorang muslim atau seorang yang berusaha ingin mendapatkan dukungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memberikan atau menjalankan tugas yaitu mengarahkan ya. Ya, di antara mereka ada yang arif atau alim, ada juga yang jahil, ada yang memiliki pengetahuan, ada yang tidak memiliki pengetahuan. Nah, caranya apa? Dengan ma'ruf, dengan sesuatu yang mereka bisa memahami. Nah, ini kalimat yang betul-betul ya menarik gitu kan, kalau Al-Qur'an itu selalu memberikan sesuatu yang ketika kita dalami pasti ada hakikat, ada hikmah ketika ungkapan itu Allah sebutkan secara spesifik. Ya. Kata ma'ruf, ma'ruf itu kan ma'rifat, sesuatu yang dipahami, sesuatu yang dikenali. Ya. Jadi mengajak pada sesuatu yang dikenali oleh mereka. Artinya berusaha mengenalkan, ya, mengenalkan masyarakat yang artinya mereka mudah untuk melakukannya. Ya, kalau dari kata-kata ya, atau dari bentuk dakwah itu kan ada qaul, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di uh, bagian pertama kaidah ini, yaitu waqulu qaulan karima waqulu linasi husna, dengan bahwa kita dalam berdakwah itu hendaknya memperhatikan ya siapa objek yang kita sampaikan ya. Ketika kita sampaikan, memilih kata-kata itu apakah dengan qaulan sadidan, ya, kata-kata yang tepat sasaran, atau qaulan kariman, kata-kata yang memuliakan mereka, yang memberikan penghargaan kepada mereka. Ada qaulan ma'rufan, ya, yaitu menyampaikan sesuatu yang mereka memahami, mengenali, ya. Jadi bahasa lokal itu kan, bahasa komunikasi yang baik, sehingga kalau yang tidak paham menjadi paham, yang sudah paham tambah pemahamannya, dan itu. Ya, jadi qaulan ma'rufan itu ya dakwah dengan cara perkataan-perkataan yang dikenali oleh mereka. Ya. Ada juga dengan qaulan sakilan, ya, perkataan yang serius, gitu kan, yang bercanda, atau qaulan balighon, kata-kata yang ya tugas, ya kata-kata yang jelas, ya tidak samar, ya atau tidak membuat mereka ya apa susah untuk memahami ya. Ya kayak dulu kan kita ada tulisan bahasa ilmiah katanya kan. Ya, jadi kata bahasa ilmiah itu harus orang pakai buka kamus dulu. Ini maksudnya apa kata-kata ini? Ini bukan bahasa ilmiah. Kalau menurut mereka bahasa ilmiah begitu, yang kayak ke asing-asingan, yaitu barat-baratan, atau juga ya ke bahasa-bahasa yang ya, untuk memahami aja buka kamus. Ya. Padahal yang bahasa ilmiah itu ya bahasa yang balir, ya bahasa yang jelas ketika dibaca, dia tidak perlu ya tidak perlu membuka kamus-kamus ya. Ya. Nah, ini juga adalah perintah wa amaru bil ma'ruf, bahwa untuk mendapatkan pembelaan, pertolongan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah mengajak, selalu mengarahkan, selalu memotivasi orang berbuat baik, berbuat seperti apa yang mereka pahami,
dalam segala sikap dan kehidupan. Ya tentunya dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah atau mereka selama ini jalani. Lalu juga di sisi lain selain dari amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, juga mencegah hal-hal yang mungkar, hal-hal yang membuat mereka ya rusak, ya, yang sampai merajalela ya kemungkaran-kemungkaran. Walaupun ya ada satu sisi yang membuat kadang terkendala ya. Kalau orang diajak ma'ruf, oke lah. Tapi ketika diajak kemungkaran, nanti dulu ya. Atau mungkin ada orang yang diajak kemungkaran, diajak kebaikan, mereka mau, tapi kemungkaran ketika dicegah mereka memberontak. Kan? Nah ini perlu ya adanya force, ya, ada kekuatan yang dilakukan dengan cara ya itu, dengan cara apakah ya bentuknya apa kebijakan ya pemerintahan ya, orang-orang yang duduk di pemerintahan membuat undang-undang yang akhirnya membuat mereka ya harus melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan ya, yang baik mereka lakukan, yang rusak atau yang sifatnya mungkar mereka tinggalkan. Makanya perlu penting adanya ya, adanya makanya di awal kan tadi dikatakan imakannahum ya. Imakan itu artinya ketika mereka diberi kedudukan yang pasti Allah bela kedudukan itu ketika 4 kali dijalankan. Nah, pentingnya juga orang duduk di dalam pemerintahan sebagai pejabat, ya, sebagai orang yang bisa mengeluarkan ya, kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang setelah itu maka kebijakan itu tidak lagi punya kendala untuk dijalani. Kalau perorangan atau kelompok yang sifatnya bukan resmi di pemerintahan, mungkin mereka ya menolak gitu kan, tidak mau mengikuti. Ya. Tapi kalau di pemerintahan sudah pasti harus dilakukan ya, karena nanti ada ya ada ada eh, hukuman itu kalau tidak mau menjalankannya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang sangat penting sekali, kaidah yang bukan sekedar kaidah, tapi kaidah yang bisa kita jadikan bagian hidup kita. Pertama adalah memberikan motivasi bahwa segala sesuatu pasti ada akibatnya. Walillahi akibatul umur, ada akibatnya. Semua yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Mau yang benar, mau yang salah, mau yang baik atau yang batil, pasti ada akibatnya. Karena kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, kebenaran, maka kita harus senantiasa berbuat baik. Akibatnya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya juga demikian. Yang kedua, bahwa kita tidak perlu takut ya dengan yang kita lakukan selama ini. Ya. Bahwa perjuangan yang dilakukan sifatnya kebaikan itu pasti ada yang membelanya. Pembelaan itu bukan dari ya manusia sama manusia, tapi dari yang menciptakan manusia, yang memerintahkan manusia untuk berjuang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La yansurannallahu, pasti Allah akan bela, pasti akan memberikan pertolongan. Tentunya dengan hal-hal yang dijalankan ya, dengan hal-hal yang dia lakukan ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mayan suruhu, ya, orang-orang yang membela, mendukung, ya tentunya bukan Allah yang dia bela, tapi ketika dia membela agama Allah dijaga itu dijalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya, atau juga dijaga itu para nabi atau para ulama yang melanjutkan risalah nabi, atau dijaga itu Al-Quran sebagai sumber kehidupan atau sumber ya manhaj atau sumber hukum, maka itulah yang akan Allah berikan pembelaannya kepada siapa saja. Nah, yang ketiga, bahwa kemenangan sudah pasti akan diberikan walaupun dengan bentuk yang berbeda-beda. Mungkin kita lihat bagaimana perjuangan para duat ya atau para ulama ya di masa bangsa Indonesia kita ini kan perjuangan banyak dilakukan. Ya. Tapi kemerdekaan itu tidak dirasakan oleh mereka. Tapi perjuangan sudah dilakukan. Misalkan Jenderal Sudirman ya atau Soekarno yang hanya berhasil memerdekakan bangsa Indonesia ya, cara langsung mungkin mereka tidak rasakan bagaimana manisnya negara Indonesia, bagaimana tumbuh negara Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia dengan kokoh yang kuat.
Mereka tidak merasakan, tapi mereka berhasil menanamkan perjuangan. Ya, yang Allah berikan kemenangan itu dalam bentuk nama yang terpatri dalam tinta sejarah. Ya, banyak para pahlawan-pahlawan kita itu kan kita bisa lihat bagaimana perjuangan mereka ya perjuangan yang tidak mereka rasakan kemenangannya secara nyata, tapi mereka berhasil menjadi jembatan. Akhirnya kita bisa baca sejarah generasi yang sekarang seharusnya memahami bagaimana perjuangan mereka dan kita kenang dan akhirnya kita doakan bahwa apa yang mereka perjuangkan Allah telah menerima perjuangan mereka dan berdoa agar Allah memberikan pembalasan, memberikan ganjaran yang terbaik untuk mereka. Itulah ya hakikat yang bisa kita pahami dari kalimat walayan suranallahu mayan suruhu. Ketika kita ingin mendapatkan pembelaan, dukungan, maka kita harus juga membela dan mendukung segala apa yang Allah turunkan. Ya. 3 hal paling tidak, agama Allah, risalah ya Allah, dan juga nabi atau ulama ya, yang mereka menjadi pewaris para nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan apa yang disebutkan dalam ayat ini, kita mendapatkan dukungan pembelaan dan pertolongan, dimenangkan dakwah kita, dimenangkan perjuangan kita, dimenangkan segala usaha yang kita lakukan, ya langsung cash ya diberikan nyata kita bisa melihat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala perbuatan kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan menjadi sarana kita untuk lebih menguatkan hubungan dengan Allah, bagaimana kita memperbaiki diri kita, ya, dan juga berusaha menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa, hamba yang tidak ada kemuliaan selain takwa. Ya, setelah takwa tidak ada kemuliaan kecuali ada itu dan ganjaran pasti akan diberikan langsung atau tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang bertakwa. Jadi kurang mohon maaf, aku lupa ada saja yang dapat kita bahas dari kaidah yang ke-10 min qawaidi al-hayya wa nafsi, kaidah kehidupan dan jiwa, walayan suranallahu mayan suruh. Aku lupa ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, jika tidak ada ya kita cukupkan sekian ya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Error ya. Baik ya. Saja dan kita akhiri dengan ngomong kepada Allah, dakwatu shaim la turad ya. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, penuh tawaduan, penuh pengharapan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal muttaqina fi syahri Ramadan
Allahumma ij'alna minal muttaqina ba'da Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanihi wa ummati bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basitar rizqi ij'alana makhraja warzuqna min haitsu la yahtasib innaka anta khairur raziqin innaka antar razzaqul quwwatil matin warzuqna rizqan wasi'an rizqan katsiran rizqan halalan thayyiban mubarakan min kulli jihatin min jami'i ghaibika li ghairi minnati makhlukin bi mahdi fadlika wa karamika wa rahmatika ya rahman ya rahim ya hayyu ya qayyum ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qawi ya matin ya ali ya alim ya malikal mulki ya dal jalali wa ikram Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana muhsiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an man siwak Rabbana ighfir lana warhamna wajburna warfa'na wahdina warzuqna wa'afina wa'fu 'anna at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya, jazakumullah khairan atas kehadiran dan partisipasinya. Diumumkan sekali lagi ya, ini adalah kajian yang kita lakukan setiap pekan, ada juga yang setiap hari di bulan Ramadan ini. Bagaimana nanti hari Senin sampai hari Jumat kita laksanakan kajian seperti jam sekarang ya tentang Ramadan ya Maidatur Rahman fi syahri Ramadan. Jadi kurang mohon maaf dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya nih. Ada bagus ini ya.